Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Abdullah Kimadi Mapatundru dengan NIM akhir 42. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 1 yaitu dengan judul memahami permasalahan kestabilan tambang bawah tanah. Ini dikutip dari film The 33 yang dimana 33 para penambang terjebak di tambang bawah tanah San Jose Mine. Ulasan singkatnya, kecelakaan ini dimulai pada tanggal 5 Agustus 2010 yang menjebak 33 penambang selama 69 hari. Seluruh 33 penambang diselamatkan dan dibawa ke permukaan pada tanggal 13 Oktober 2010. Dengan penambang pertama keluar dari kapsul penyelamat, yaitu nama kapsulnya kapsul Phoenix pukul 00.10 dan penambang terakhir keluar pada pukul 21.55, yaitu manajer tambangnya sendiri atau yang disebut supervisor yang keluar terakhir. Ini merupakan peristiwa yang sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek teknik pertambangan. Dalam ulasan ini membahas permasalahan runtuhnya tambang tersebut dari perspektif mekanika batuan, struktur geologinya, kestabilan bawah tanah, ventilasi, dan pemboran. Dari struktur geologi tersebut diperlihatkan pada film bahwasannya supervisornya sendiri, yaitu manajer tambangnya, membuat suatu konsep yang dimana pecahan-pecahan kaca tersebut di, ditaruh kepada suatu rekahan yang ada di dalam tersebut, ditaruh di pinggir, kemudian dicek kembali. Ketika dicek kembali, pecahan kaca itu jatuh, yang menandakan adanya pergerakan bukaan yang signifikan besar. Nah, sejarah tambang San Jose Mine sendiri ini memiliki geologi yang tidak stabil. Tambang ini mengalami berbagai masalah yang berkaitan dengan patahan dan retakan dalam batuan. Sebelumnya tambang ini pernah ditutup pada tahun 2007 dan dibuka kembali pada 2008. Sebab ditutupnya tambang ini karena banyaknya kecelakaan yang ada di dalam dan mengakibatkan tewasnya orang-orang di dalamnya. Nah, bisa dilihat juga pada gambar berikut. San Jose Mine itu terletak di antara lempeng Nazca dan lempeng Amerika Selatan, tengah-tengah sini. Dan berikut ada desain tambangnya sendiri, yang dimana terjadi kolaps di daerah sini, sehingga ketika para penambang yang dalam ingin keluar tidak bisa karena jauhnya keluar dan masuk ke tambang itu 5 km jaraknya dan kedalaman 700 meter. Nah, kemudian di sini bisa dilihat juga pada gambar berikut, ini ada struktur geologi dan ini yang merah nih fake. Nah, dapat dilihat dari mekanika yang batuan yang berperan di sini pada tambang San Jose Mine ini terdapat masalah yang signifikan terkait ketidakstabilan batuan. Tambang ini memiliki sejarah keruntuhan yang menunjukkan bahwa kondisi geologi dan mekanika batuan tidak diperhitungkan dengan baik. Keruntuhan yang terjadi disebabkan oleh tekanan yang berlebih pada struktur batuan yang tidak mampu menahan beban akibat aktivitas yang tidak sesuai dengan standar keselamatan. Jadi ketika mereka menambang, karena tambang ini tidak memperhatikan K3 dan keselamatan yang baik dan sistem penanganan fondasinya terhadap terowongan atau jalan tambang di dalam, sehingga sehingga terowongan ketika akibat tidak bisa menahan tekanan dari seluruhnya, jadi
batu yang jatuh tuh fan yang jatuh tuh akhirnya runtuh runtuh ke bawah. Nah, dilihat juga dari kestabilan tambang bawah tanahnya, dari desain dan metode penambangan yang digunakan, kecelakaan ini menunjukkan bahwa sistem penyangga dan desain tambang yang tidak memadai yang saya sebutkan tadi. Selain itu, kurangnya pemantauan terhadap perubahan kondisi bawah tanah yang berkontribusi pada keruntuhan. Jadi eh, dari pihak yang mempunyai pihak tambang tersebut ini kurang eh, kurang mau mendesain ulang tambang tambang yang di bawah ini. Jadi dari manajer sendiri udah memberitahu ke bawah bahwasannya bahwasannya tambang ini mulai muncul retakan, tetapi dari pihak perusahaan tidak menyetujui. Mereka mengejar target, hanya ingin mengejar target dan keuntungannya sendiri. Nah, ini pun yang membuat upaya penyelamatan menjadi sulit karena desain desain tambang yang lama dan peta tambang yang lama mengakibatkan orang-orang yang bekerja untuk tim penyelamat yang bekerja susah untuk menyelamatkan orang yang di bawah. Kemudian dari ventilasi. Ventilasi yang buruk juga berkontribusi di sini ketika keruntuhan terjadi, debu dan gas berbahaya terperangkap di dalam tambang dan dapat membahayakan keselamatan penambang. Selain itu, sistem ventilasi yang ada tidak memadai untuk mendukung keselamatan penambang yang terjebak, dan tangga yang seharusnya ada di lorong ventilasi hilang sehingga menghambat upaya penyelamatan. Jadi ketika terjadi penutupan tambang pada tambang San Joseman ini pada tahun 2007, itu mereka tidak membangun kembali tangga darurat ventilasi ini. Ketika 2008 ketika dibuka kembali. Banyaknya masalah dari San Jose Mine ini, tambang San Jose Mine ini dari perspektif ketiganya yang tidak mempedulikan para penambang atas keselamatan mereka. Dari film ini juga ada dua orang yang mencoba untuk menaiki tangga ini, tetapi ketika sudah di pertengahan tangga ini tidak ada lagi anak-anak tangganya untuk menuju ke atas karena tidak dibangun oleh perusahaan tersebut. Kemudian dari pemboran. Nah, untuk pemboran tersebut ada beberapa kali pemboran. Yang pertama untuk mengebor titik lokasi penampungan para penambang. Beberapa kali gagal sampai ingin menyerah, tetapi dari pihak Menteri Pertambangan itu sendiri mendesak untuk bahwasannya kita tidak harus putus asa untuk menyelamatkan para penambang tersebut. Yang membuat gagal itu titik azimut pengeborannya, sudut azimut pengeborannya. Nah, untuk penyelamatan ini yang membuat masalah itu sulitnya itu karena peta tambang yang tidak akurat dan batuan keras yang membuat lubang bor tidak sesuai mencapai lokasi yang tepat. Meskipun beberapa lubang bor berhasil mencapai area dekat tempat penambang terjebak, banyak usaha yang gagal karena batuan yang keras dan tidak terduga. Nah, kemudian ketika sudah mencapai titik lokasi penampungan yang berada di tambang bawah tanah itu, evakuasi pun dilakukan. Ada 3 bor yang didatakan untuk mengangkut 33 penambang itu dari bawah ke atas. Yang pertama itu ada plan A, bor yang digunakan Australia, rencana A,
yaitu mereknya itu Strata 90, kedalaman target 702 meter pada azimut pemborannya 90 derajat, yaitu tegak lurus ke bawah. Terus rencana yang B itu menggunakan Scrum T130XD yang ini, yang saya screenshot dari gambar, dengan kedalaman target 638 meter pada sudut azimut 82 derajat. Kemudian yang rencana C itu ada Borik 421 yang dari Kanada dengan kedalaman target 597 meter pada 85 derajat. Nah, yang mencapai target itu untuk bor yang dari Amerika yang plan kedua. Tetapi dengan bantuan penambang yang di bawah. Karena ketika pemboran dilakukan sudah mencapai pertengahan, mata bor rusak akibat adanya penyangga terowongan baja menghantam mata bor itu menghantam itu plat baja tersebut, yang mengakibatkan pemberhentian pengeboran sementara. Lalu dari kepala pemboran tersebut mengambil magnet di Brazil, di negara Brazil, untuk mengambil mata bor yang tersangkut di bawah. Nah, kemudian orang-orang yang di bawah ini merencanakan bahwasannya untuk menghilangkan plat baja itu, untuk menembus pemborannya, mereka melakukan peledakan di bawah. Tetapi yang membuat menjadi insiden di dalam, ketika mereka melakukan peledakan, maka vein batuan yang besar itu yang runtuh itu akan semakin jatuh ke bawah, atau struktur batuan yang di bawah itu tidak mampu menahan batuan tersebut. Jadi dia semakin cepat jatuhnya karena akibat pengeboran tersebut. Tetapi beberapa jam kemudian bor tersebut masuk ke dalam penampungan tersebut. Jadi mereka diangkut satu-satu menggunakan kapsul. Dan fun fact itu sendiri, mereka juga ada pelatihan program GATE yang dilakukan dari pemerintahan untuk muat di dalam kapsul tersebut. Nah, singkatnya seperti tadi. Nah, untuk penanggulangan keruntuhan lubang bukaan di tambang San Jose Mine ini dari 5 Agustus sampai 13 Oktober, bisa dilihat nanti dibaca di dalam. Kemudian dua kecelakaan tambang yang lain, saya mengambil yang Freeport, itu runtuhnya tambang di Freeport pada tahun 2013. Kecelakaan ini terjadi pada 14 Mei 2013 di area tambang bawah tanah di Big Gosan, yang merupakan bagian dari PT Freeport Indonesia. Saat itu, sekitar 39 pekerja sedang mengikuti pelatihan di dalam terowongan ketika sebagian dari struktur terowongan runtuh. Nah, penyebab runtuhnya terowongan ini diduga disebabkan oleh kegagalan struktur yang tidak dapat menahan beban, meskipun tidak ada tanda-tanda awal yang menunjukkan risiko keruntuhan. Investigasi lebih lanjut dilakukan untuk menentukan faktor-faktor yang menyebabkan insiden tersebut. Dampaknya 4 pekerja ditemukan tewas dan beberapa lainnya mengalami luka-luka. Proses evakuasi menjadi sulit karena terbatasnya ruang dan risiko runtuh lebih lanjut. Tim penyelamat harus menggunakan alat manual karena alat berat tidak dapat digunakan di lokasi tersebut. Kecelakaan ini menjadi salah satu yang paling mematikan dalam sejarah operasi Freeport, dengan total 21 pekerja dilaporkan tewas akibat insiden ini. Jadi akibat kestabilan terowongan yang tidak memadai mengakibatkan terowongan runtuh. Kemudian di tambang NHM Nusa Halma Minerals di Kencana pada tanggal 8 Februari 2016, terowongan galian tambang emas bawah tanah Kencana milik PT Nusa Halma Hera Minerals di Gosowong
Halmahera Utara, Maluku Utara mengalami runtuh yang mengakibatkan 50 pekerja terjebak. Dari jumlah tersebut, 49 pekerja berhasil dievakuasi, sementara satu orang, Mursalin Sahman, seorang operator alat berat berjenis solo drill, terjebak selama 6 hari di kedalaman 300 meter di bawah tanah. Penyebabnya, menurut manajer underground Kencana, Kiki Kosmara, runtuhnya terowongan ini merupakan insiden kedua yang terjadi sejak tahun 2010. Penyebab awal runtuhnya diduga akibat pergerakan batuan yang menutup akses keluar terowongan. Kejadian ini menunjukkan adanya resiko geoteknis yang signifikan dalam operasi pertambangan bawah tanah, terutama di lokasi yang memiliki kondisi geologi yang tidak stabil. Proses evakuasi berlangsung selama 9 hari setelah kejadian. Tim penyelamat menghadapi tantangan besar dalam mengakses lokasi dan memastikan keselamatan selama proses penyelamatan. Pada akhirnya, Mursalin berhasil dievakuasi pada tanggal 14 Februari 2016 setelah terjebak dalam reruntuhan selama 6 hari. Selama waktu tersebut, ia berjuang untuk bertahan hidup dalam kondisi yang sangat sulit. Akibat kecelakaan ini, PT Nusa Halmahera Mineral menghentikan seluruh kegiatan produksinya di terowongan Kencana serta pabrik pemrosesan. Penghentian operasi ini berdampak signifikan terhadap produksi emas perusahaan dan menimbulkan pertanyaan mengenai keselamatan kerja dan manajemen risiko di industri pertambangan. Berikut daftar pustaka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.